Kalau lagi nyari menu untuk buka puasa nanti, cobain nih fams, ikan kuah garang asam. Menu tradisional khas warga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kuah kuning dengan cabai yang berlimpah, bikin ngiler. Rasanya seger. Tekstur dagingnya lembut dan gurih. Sabar dulu ya fams, buka puasanya masih lama tuh. Sekarang kita lihat deh gimana cara bikinnya. Fams, kali ini kita gunakan ikan kakap merah. Widih, ukurannya besar banget nih. Beratnya bisa mencapai 4-5 kg per ekor. Ini sih belum seberapa fams. Masih ada yang berat ikannya 2 kali lipat. Ikan segede ini bisa jadi bukti fams betapa tingginya potensi kekayaan hasil laut di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mantap deh. Ayo bersihkan sisik ikan kakap merahnya, lalu potong-potong fams. Cara potong kakap sebesar ini nggak boleh sembarangan loh. Harus dari bagian ujung ekor hingga kepalanya. Kalau badan ikan kakap udah dibelah dua, keluarkan isi perutnya. Tinggal diiris aja nih, sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, for your info nih fams, kakap adalah jenis ikan predator di lautan. Daging ikan kakap yang baik dikonsumsi harus masih segar dan tidak memiliki aroma amis yang menyengat. Kayak gini nih. Kalau udah matang, kakap selalu menjadi sajian lezat. Oh iya, hasil laut favorit masyarakat pesisir Bondowoso nggak cuma ikan kakap loh fams. Ada juga ikan yang disebut ikan putihan oleh warga setempat. Sekilas bentuknya memang mirip sama ikan kakap merah. Tapi sisik ikan putihan nggak terlalu dominan. Jadi lebih gampang untuk dibersihkan. Kalau sudah dipotong, cuci bersih ikannya ya fams. Pastikan nggak ada sisa kotoran yang tertinggal supaya rasanya nggak pahit. Aneka bumbu rempah menjadi kunci kelezatan untuk mengolah kuliner ikan laut ini fams. Bumbunya sudah komplit. Kupas semua bumbu yang dibutuhkan. Lalu iris jahe, kunyit, dan lengkuas. Ulek bumbu sampai halus deh. Fams, garang asam biasanya menggunakan daging ayam. Tapi di Situbondo, ikan garang asam menjadi sajian tradisional yang cukup digemari. Kalau sudah halus, tambahkan bawang putih dan bawang merah. Jangan lupa kemiri, ketumbar, merica, dan jinten. Takaran bumbu bisa disesuaikan dengan selera ya fams. Semakin banyak bumbu rempahnya, maka akan makin nikmat juga cita rasa masakan Nusantara. Irisan daun bawang nggak boleh ketinggalan fams. Fungsinya sebagai penguat aroma masakan. Tumis daun bawang sampai teksturnya layu. Beri tambahan daun jeruk agar aroma dan cita rasanya semakin mantap. Tuang bumbu halus tadi, aduk-aduk agar bumbu gak gosong. Aroma harumnya sudah tercium. Selanjutnya beri sedikit air dari sisa bumbu yang masih menempel pada cobek fams. Tambahkan lagi deh airnya. Namanya juga garang asam, kuahnya harus sampai banjir loh. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan ikan putihan. Oh ya, nama ikan putihan diambil karena warna daging yang berwarna putih. Kalau masyarakat umum menyebutnya dengan ikan kue. Tekstur dagingnya lembut, gurih, dan gak banyak duri. Yang doyan pedas bisa tambahkan cabai rawit utuh, beri potongan tomat, biar cita rasa kuahnya makin seger. Fams, memasak ikan jangan terlalu lama. Bisa-bisa tekstur dagingnya hancur dan kandungan gizinya hilang. Kan sayang, cukup masak sekitar 10 menit aja, ikannya sudah mateng tuh. Tinggal sajikan deh. Aroma harumnya menggoda banget. Bikin baper. Lapar. Ikan kakap merah juga ikut diolah ya fams. Garam, kunyit, bawang putih, dan buah asam diulek sampai halus. Tambahkan sedikit air ya fams. Beres. Fams, olahan kakap nggak macem-macem. Simple, binti, nggak ribet. Masyarakat Kabupaten Situbondo lebih menyukai ikan kakap dengan bumbu sederhana. Ikan yang dibalur bumbu kuning cukup digoreng aja fams. Mau direbus atau digoreng, masak ikan nggak perlu waktu yang lama. Alasannya sama, biar tekstur daging ikan nggak hancur dan gizinya nggak hilang. Sip, udah mateng nih. Ini dia fams, ikan kakap goreng dari Situbondo. Bumbu yang dibalur tipis terlihat original fams. Mirip-mirip kayak kamu yang cantiknya natural tanpa makeup berlebihan. Ikan kuah garang asam dari Situbondo juga nggak perlu dibungkus daun pisang.
Cukup sajikan dalam mangkuk atau piring. Sedap. Ikan kakap merah goreng pas disajikan dengan sambal dan nasi panas. Istimewa. Soal rasa, udah kebayang dong Fams. Ikan kuah garang asam, cita rasanya asam pedas yang dominan. Tekstur dagingnya gurih dan lembut. Enak. Sama kayak ikan kakap merah gorengnya, juara banget Fams rasanya. Oh ya, rajin makan ikan juga baik buat kesehatan loh. Bisa menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Konon bisa juga mengobati depresi. Cocok nih buat kamu yang lagi galau atau patah hati. Ahai. Masih soal ikan nih Fams. Kalian sudah pada tahu belum? Kekayaan hasil laut dari sektor perikanan di Situbondo menjadi andalan. Kaya ikan kerapu yang jadi primadona. Permintaan kerapu dari Situbondo nggak hanya dari dalam negeri aja loh Fams. Pasar luar negeri juga ikut mengakui kualitas kerapu Situbondo. Wah, keren ya Fams. Saking kerennya, kerapu-kerapu di Situbondo sampai dibuatin kampung sendiri tuh. Nggak percaya? Kita ajak nih mampir ke objek wisata Kampung Kerapu. Lokasinya ada di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Di sini kita bisa seru-seruan menambah ilmu dengan belajar budidaya ikan kerapu di keramba. Saat sampai di area wisata Kampung Kerapu, kita akan disambut indahnya pemandangan lautan lepas yang dikelilingi gunung dan bukit. Keren ya Fams. Oh ya Fams, bulan Desember tahun 2018 lalu, pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menjadikan Kampung Kerapu sebagai objek tujuan wisata loh. Kalau mau lihat langsung budidaya ikan kerapu di Keramba Apung, ada banyak perahu yang siap mengantarkan. Jaraknya cuma sekitar 500 meter dari bibir pantai Fams. Waktunya sekitar 5-10 menit. Udah sampai deh. Gak cuma satu keramba, di sini juga banyak nelayan atau penambak yang membudidayakan ikan kerapu di keramba. Rata-rata mereka sudah menjalankan usaha selama puluhan tahun loh. Pengunjung yang datang juga bisa memancing ikan kerapu di keramba. Ada ratusan kolam keramba. Rata-rata setiap kolam memiliki ukuran 3 x 3 meter. Kedalamannya antara 3 hingga 5 meter. Dalam satu kolam keramba biasanya berisi sekitar 100-200 ekor ikan kerapu Fams. Lumayan banyak ya. Di dalam kolam keramba, ikan-ikan kerapu dibagi berdasarkan jenis, usia, atau ukuran. Ada yang masih bibit dan ada juga yang siap dipanen. Ayo kita ikutan panen kerapu di keramba. Selain kerapu, ada juga jenis ikan laut lainnya seperti bawal dan kakap. Tapi ikan kerapu tetap jadi primadona tuh Fams. Dari beberapa jenis kerapu yang ada di sini, kerapu cantang dan kerapu cantik yang cukup banyak peminatnya. Kira-kira yang sering dipanen tuh yang ukuran berapa kilo Mas? Ini segini ukuran 5 on, ini sudah bisa dipanen. Ada nggak yang lebih besaran lagi? Ada ukuran 1 kilo, itu biasanya juga baru dipanen karena ada permintaan. Kalau yang biasanya kita jual yang ukuran 5 on ini. Terus kira-kira tiap berapa waktu sekali sih semuanya dipanen gitu? Kalau dari tebar sampai panen ini kurang lebih 10 bulan untuk kerapu cantiknya. For your information Fams, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu macan dengan kerapu batik. Motif pada tubuh ikan jadi cantik gitu Fams. Makanya dinamakan kerapu cantik. Mas, ini boleh kita bawa nggak untuk dimasak di pinggir? Ya boleh, coba Mbak pegangnya aja, ambil aja gak apa. Ya. Gede juga ya. 5 on ya? Iya, 5 on. Kalau mau tahu bedanya kerapu cantik dengan kerapu cantang, lihat aja bagian bawahnya. Kerapu cantik gak terdapat motif loreng, tapi ada juga bintik-bintik pada bagian bawah tubuhnya. Asik dikasih hadiah ikan kerapu nih. Lumayan bisa diolah jadi santapan lezat. Kalau soal masak-memasak, penasaran aja deh sama ahlinya Fams. Bikin yang enak ya Chef. Bersihkan dulu sisik ikannya ya Fams. Asal tahu aja nih, sisik ikan berfungsi sebagai perlindungan ataupun kamuflase terhadap serangan musuh atau predator. Sisik juga mampu melindungi ikan dari perubahan cuaca drastis dan mempermudah gerakan ikan di dalam air. Nah, berhubung teksturnya keras, sisik harus disingkirkan dulu Fams, biar gak keselak. Sip deh, tinggal belah badan kerapunya. Kali ini kita akan bikin kerapu saus asam manis. Ini dia nih Fams bahan-bahannya. Wah, banyak juga ya. Tapi simple kok, semua bahan mudah didapat.
Kocok 1 butir telur ayam untuk melumuri ikan kerapu. Kalau sudah rata, lapisi ikan kerapu dengan tepung terigu. Semakin banyak tepung yang dibalur, tekstur ikan kerapu akan semakin garing nih fams. Kriuk-kriuk deh pokoknya. Ikan kerapu siap berenang dalam minyak panas. Wah, kelihatannya enak nih fams. Gurih-gurih gimana gitu. Sambil menunggu kerapu goreng matang, yuk kita bikin saus asam manis. Tumis bawang bombay, irisan wortel, dan mentimun. Cukup sebentar aja. Beri saus tomat, aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air biar nggak gosong. Nah, untuk menambah cita rasa asam, beri air asam jawa. Jangan lupa tambahkan air, gula, garam, dan tomat supaya rasanya lebih segar. Tinggal tunggu mendidih aja nih fams. Ikan goreng kerapu sudah matang. Angkat dan sajikan di atas piring. Weleh, bikin giler nih fams. Gurihnya ikan kerapu goreng tinggal siram dengan saus asam manis. Potongan acar dan taburan daun bawang di atasnya terlihat sempurna, sedap. Masih belum selesai fams, kita bikin menu kerapu yang kedua. Kali ini kita bikin steam kerapu. Rebus kerapu di dalam wajan. Untuk sausnya tumis irisan jahe, bawang putih, dan bawang bombay. Aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air secukupnya. Jangan lupa beri potongan wortel fams biar makin bergizi. Fams, memasak dengan cara direbus dipercaya lebih sehat dan bisa menjaga kandungan gizinya loh. Tapi rebusnya harus dengan durasi yang tepat ya. Nggak boleh kelamaan atau terlalu cepat. Sip lah, steam kerapu sudah siap disajikan. Ikan kerapu asam manis dan kerapu steam rempah siap disajikan. Sikat yuk. Rasa daging ikan kerapu gurih dan lembut. Pantas ya fams, kerapu selalu jadi menu favorit. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi sebanding dengan kelezatannya. Apalagi kalau disantap dengan suasana laut lepas ala kampung kerapu di Situbondo. Mantap jiwa deh pokoknya. Masih belum kenyang juga? Cobain juga ya fams, ikan kuah asam keung. Dalam bahasa Aceh, asam keung berarti asam pedas. Sesuai namanya, rasa asam dan pedasnya bikin segar di lidah. Makin lengkap lagi jika disantap dengan sayur urap fams. Enak pokoknya. Ikan kuah asam keung juga bermanfaat untuk tubuh karena mengandung protein dan rendah lemak. Cara bikinnya gak susah fams. Siapkan ikan tongkol sebagai bahan utama. Ada juga bumbu rempah khas dari Aceh. Setelah bersih, ikan tongkol dicampur lagi dengan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Siapkan bumbunya, terdiri dari cabai rawit, lada, dan bawang putih. Ulek sampai halus fams. Tambahkan asam sunti atau belimbing wuluh kering untuk mendapatkan cita rasa asam. Nah, dalam bahasa Aceh, proses penambahan asam disebut boh limeng fams. Kalau sudah halus, tambahkan bubuk kunyit. Ini Bunda, tadi kita taruh kunyit, itu untuk apa aja? Kunyit ini kan juga bisa tahan lama masakan, jadi bisa juga jangan cepat basi. Fams, ikan kuah keung beda dengan masakan asam pedas pada umumnya. Warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Nah, saatnya masak. Campurkan ikan tongkol, bumbu, air, dan belimbing wuluh. Lalu masak sekitar 30 menit. Proses masaknya masih tradisional loh fams. Periuk dari tanah liat bisa menjaga cita rasa khasnya. Oh iya fams, bagi yang gak suka ikan, kuah asam keung bisa diganti dengan daging atau ayam. Nah, kalau sudah matang, sajikan. Bukan cuma enak loh, masyarakat Aceh ini percaya kandungan kuah asam keung bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala. Siapa yang mau coba? Di Kabupaten Muara Bungo Jambi, kita nikmati juga kuliner khasnya ya fams. Ada gulai telur ikan. Rasanya enak banget loh. Sebenarnya kuliner ini dibuat hanya untuk para raja. Kalau sekarang sih, siapa aja bisa mencicipinya kok. Bahkan makanan ini wajib dihidangkan sebagai bentuk penghargaan pada para tamu undangan yang datang. Untuk mendapatkan telur ikan, gak gampang fams. Hanya jenis ikan-ikan tertentu saja yang bisa dimasak gulai. Seperti ikan sema atau ikan mas. Fams, telur ikan sema dipercaya bisa meningkatkan stamina.
dan baik untuk membentuk otot tubuh. Bahkan nih, kalau rutin mengkonsumsi telur ikan semah, dipercaya bisa panjang umur. Percaya nggak sih, Fams? Gulai telur ikan selalu jadi incaran tamu yang datang. Rasanya enak dan berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Jadi penasaran ya, Fams? Gimana cara bikinnya? Ini dia bahan yang harus disiapkan. Bumbu yang wajib ada sih, kunyit. Kunyit berguna sebagai pewarna gulai, biar warna makin cantik. Selain itu, kunyit juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis telur ikan. Sekarang haluskan dulu bumbu. Lalu campur ke dalam santan kelapa. Tambahkan daun kunyit, batang serai, dan air. Aduk hingga rata ya, Fams. Kalau sudah kayak gini, masukkan telur ikan. Telur ikan semah digunakan karena ukurannya lebih besar dan rasanya lebih enak. Tapi kalau nggak ada telur ikan semah, bisa diganti dengan telur ikan mas atau ikan air tawar lain kok. Tambahkan garam, lalu masak hingga kuah gulai mengental. Masak dengan api kecil supaya nggak gampang gosong. Beri tambahan irisan cabai merah agar tampilannya lebih menarik. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya gulai telur ikan sudah matang, Fams. Gimana? Mudah kan? Ada baiknya kita nikmati kudapan khas Muaro Bungo. Ini dia kue ala Mojo, Fams. Kue ini biasa dihidangkan saat ada upacara adat. Rasanya manis dan legit seperti kamu. Ahai. Sebenarnya kue ala Mojo mirip dengan bolu kemojo yang ada di Riau, Fams. Maklum, sama-sama dari Pulau Sumatera sih. Untuk membuatnya juga mudah. Bahan yang digunakan juga sederhana. Campurkan tepung terigu dan tepung beras. Tambahkan garam dan gula pasir, lalu aduk rata. Masukkan telur, santan, dan air perasan daun pandan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Tambahkan bawang goreng ya, Fams. Nah, bedanya kue ala Mojo dan bolu kemojo khas Riau terletak pada tambahan bawang goreng. Bawang goreng dipercaya bisa menciptakan aroma harum dan rasa yang semakin gurih. Jadi nggak sabar nih pengen ngicipin kue. Sabar ya, buka puasanya masih lama tuh. Ini dia, Fams, bagian yang paling unik. Adonan dipanggang dengan pasir panas yang ditaruh di bagian atas dan bawah loyang. Cara ini dilakukan jauh sebelum adanya oven, Fams. Lamanya proses pemanggangan tergantung dari besar atau kecilnya api. Kalau kue ala Mojo sebaiknya dipanggang dengan api kecil agar matang sempurna di bagian atas dan bawah kue. Aromanya sudah tercium nih, Fams. Tandanya kue ala Mojo telah matang. Yuk, langsung kita angkat dan sajikan. Agar rasa kuenya lebih enak, tambahkan minyak kelapa atau ampas kelapa. Wah, rasanya mantul. Mantap betul, Fams. Teksturnya lembut, rasanya yang manis, emang pas disantap saat buka puasa. Istimewa. Panas-panas gini, enaknya main air nih, Fams. Kita mandi di sungai habitatnya ikan semah ya. Ikan semah adalah ikan air tawar yang berasal dari Indo-Australia dan anak benua India. Di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di sekitar Pulau Sumatera seperti Jambi. Ikan semah sebenarnya masih berkerabat dengan ikan mas. Harganya terbilang mahal, sekitar Rp200.000 per kilogram. Mahal ya, Fams. Ikan semah biasa hidup di sungai dengan aliran deras di sekitar pegunungan. Ukurannya bisa mencapai 1 meter loh, Fams. Karena makin banyaknya penangkapan liar, populasi ikan semah saat ini semakin berkurang. Untuk mengatasi masalah ini, warga Jambi membatasi penangkapan liar ikan semah dengan cara membuat lubuk larangan. Saat ini tercatat ada sekitar 143 lubuk larangan yang tersebar di Provinsi Jambi. 6 diantaranya dijadikan wilayah konservasi ikan semah. Nah, lubuk beringin ini jadi tempat konservasi ikan semah, Fams. Kalau di sini, jangan sekali-sekali memberikan makanan pada ikan semah tanpa sepengetahuan petugas. Soalnya bisa membuat ikan semah malas untuk mencari makan sendiri. Di sini, kita bisa berenang bersama ikan semah dengan ban kayak gini, Fams. Hampir setiap sore hari, lubuk beringin kerap dipadati pengunjung. Apalagi saat musim liburan tiba.
Nggak kebayang deh ramenya kayak apa. Walaupun arus sungai di Lubuk Beringin terlihat aman, kalian harus tetap hati-hati ya fams. Soalnya udah ada korban yang tenggelam di sungai ini. Ngeri deh. Yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh bercanda yang aneh-aneh selama di Lubuk Beringin. Masih kuat banget loh hal mistisnya. So, tetap hati-hati ya.